Katanya Tuhan yang menciptakan dunia itu adalah Tuhan yang baik, dan Tuhan menciptakan dunia ini baik adanya. Tetapi kenapa Tuhan tetap membiarkan kejahatan merajalela, perampokan di mana-mana, pembegalan di mana-mana, kalau nonton berita pembunuhan dan kerusuhan juga di mana-mana. Belum lagi banyak kejahatan-kejahatan yang lain. Kalau sekarang yang sedang marak itu adalah kejahatan cyber. Penyalahgunaan IT menjadi alat untuk kejahatan, pembobolan bank, lalu pembobolan data-data pribadi, penyalahgunaan berbagai macam hal dengan menggunakan IT. Kenapa itu semua terjadi? Kita seringkali merasa tidak terima ketika idealisme kita tentang sesuatu yang baik, tentang Tuhan yang baik, dan tentang penciptaan dunia ini yang baik adanya, lalu seakan-akan dikotori oleh segala sesuatu yang bersifat jahat tadi itu. Dan seringkali itu membuat kita semakin ciut nyalinya, dan itu semakin membuat kita ciut kepercayaannya. Dan semakin hari kadang kita justru bertanya-tanya, benarkah Tuhan itu masih baik pada diri kita? Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang kesabarannya dan berlimpah kasih setianya, tak pernah melakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat pagi, berkah dalam. Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk merayakan perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Kita hening sejenak, kita haturkan rasa sesal dan tobat kita kepada Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah melimpahkan kasih sayang-Mu kepada kami melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga kami semakin teguh mengimaninya, agar kami pun mendapat kasih karunia di hadapan-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersabda kepada Musa dengan berhadapan muka. Pembacaan dari kitab Keluaran. Waktu Israel ada di padang gurun, Musa mengambil sebuah kemah dan membentangkannya jauh di luar perkemahan. Kemah itu diberi nama Kemah Pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan pergi ke kemah pertemuan itu di luar perkemahan. Apabila Musa pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah itu. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, maka turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah. Lalu berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah, masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara dengan Musa dengan berhadapan muka, seperti orang yang berbicara dengan temannya. Kemudian kembalilah Musa ke perkemahan. Tetapi Yosua bin Nun, hambanya, orang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Pada suatu hari, pagi-pagi benar, Musa naik ke Gunung Sinai. Ia menyerukan nama Tuhan. Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Rahmat dan kesetiaannya berlimpah-limpah. Ia meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Ia mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Tetapi orang yang bersalah tidak sekali-kali ia bebaskan dari hukuman. Dan kesalahan bapa
akan dibalaskannya kepada anak-anak dan cucunya, sampai keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, "Jikalau aku mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang keras kepala, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu." Musa berada di sana bersama-sama Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tanpa makan roti dan tanpa minum air. Dan seluruh perjanjian, yakni ke-10 sabda, dituliskannya pada loh batu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi semua orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan memaklumkan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak terus-menerus ia murka, dan tidak untuk selamanya ia mendendam. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Benih itu melambangkan sabda Allah, penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar di dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Seringkali di antara kita ada yang bertanya-tanya, kenapa di dalam dunia ini katanya Tuhan yang menciptakan dunia itu adalah Tuhan yang baik, dan Tuhan menciptakan dunia ini baik adanya. Tetapi kenapa Tuhan tetap membiarkan kejahatan merajalela, perampokan di mana-mana,
pembegalan di mana-mana. Kalau nonton berita pembunuhan dan kerusuhan juga di mana-mana. Belum lagi banyak kejahatan-kejahatan yang lain. Kalau sekarang yang sedang marak itu adalah kejahatan cyber, penyalahgunaan IT menjadi alat untuk kejahatan, pembobolan bank, lalu pembobolan data-data pribadi, penyalahgunaan berbagai macam hal dengan menggunakan IT. Kenapa itu semua terjadi? Kita seringkali merasa tidak terima ketika idealisme kita tentang sesuatu yang baik, tentang Tuhan yang baik, dan tentang penciptaan dunia ini yang baik adanya, lalu seakan-akan dikotori oleh segala sesuatu yang bersifat jahat tadi itu. Dan seringkali itu membuat kita semakin ciut nyalinya, dan itu semakin membuat kita ciut kepercayaannya, dan semakin hari kadang kita justru bertanya-tanya, benarkah Tuhan itu masih baik pada diri kita? Kalau Tuhan itu memang baik, kenapa Ia membiarkan segala sesuatu itu terjadi? Di dalam bacaan yang baru saja kita dengarkan, kita lalu menjadi paham dan tahu bahwa memang di dunia ini yang menjadi ladang bagi Tuhan untuk menaburkan benih yang baik, itu pun juga diganggu oleh iblis yang juga menaburkan benih-benih yang jahat, sehingga tumbuhlah kejahatan di muka bumi ini. Tetapi bukan berarti lalu Tuhan diam saja. Tinggal tunggu waktu Tuhan, bahwa Tuhan tetap akan bertindak. Tetapi kita tidak pernah tahu apa yang akan menjadi tindakan Tuhan. Kita tidak pernah bisa membayangkan Tuhan mau menindak si jahat itu seperti apa. Kita tidak bisa menyelami apa yang dipikirkan Tuhan. Oleh karenanya, seperti halnya Musa di dalam bacaan pertama, yang bisa kita lakukan seringkali adalah kita bersembah sujud kepada Tuhan, kita bersimpuh di hadapan Tuhan. Bersimpuh untuk apa? Untuk memohon perlindungan agar kita dibebaskan dari segala sesuatu yang jahat. Kita seringkali bersimpuh di hadapan Tuhan untuk juga mengingat-ingat segala kebaikan Tuhan dan segala hukum Tuhan, sehingga kita yang bersimpuh di hadapan Tuhan juga menjadi orang-orang yang tahu untuk menjaga benih yang baik yang ditaburkan Tuhan pada diri kita tetap tumbuh menjadi sesuatu yang baik, supaya kita juga tidak terpengaruh oleh segala sesuatu yang jahat atau bahkan sampai melakukan kejahatan itu sendiri. Maka saudari-saudara yang terkasih, semuanya itu tetap akan berjalan. Yang baik dan yang buruk akan tetap ada. Tinggal sekarang ajakan bagi diri kita adalah, apakah kita mau tetap memelihara benih yang baik yang ditaburkan oleh Tuhan dalam hidup kita, dengan segala sesuatu yang baik yang bisa kita lakukan, bisa kita pikirkan, bisa kita perbuat dan bisa kita katakan, ataukah kita akan menjadi jatuh dan terpengaruh kepada bujuk rayu si iblis untuk kemudian menumbuhkan lalang-lalang di dalam hidup kita dan kita ikut tumbuh bersama dengan lalang itu. Pilihan ada di dalam diri kita. Tuhan memberikan kita akal budi untuk bisa memilih. Tuhan memberikan kita hati untuk bisa berpikir dan juga bisa merasakan. Maka kita semua, mari, ajakan pada diri kita hari ini adalah, mari kita tetap memelihara segala sesuatu yang baik. Seperti halnya dicontohkan oleh Musa, mari sesering mungkin kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri bukan hanya untuk sekedar sambat sesuatu, tetapi juga mempelajari sesuatu, mendengarkan apa kata Tuhan, dan kita melakukan apa yang kita dengarkan dari Tuhan itu. Semoga Tuhan menyertai hidup kita sehingga kita terbebas dari segala kejahatan, dan kita pun juga dibebaskan untuk tidak berbuat jahat, melainkan terus-menerus mengusahakan yang baik dalam hidup kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami telah Engkau segarkan dengan misteri Ekaristi Suci. Semoga kami semakin mampu tumbuh dan berkembang sebagai tanaman gandum yang baik,
sehingga kelak boleh engkau panen dan kau masukkan ke dalam lumbung surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, terima kasih kebersamaan kita dalam Ekaristi pagi ini. Sebagaimana kita tahu, PPKM untuk level 4 dan juga 3 diperpanjang sampai awal Agustus nanti. Tetaplah kita bersabar dan tetaplah membuka hati untuk menolong sesama. Kita bersyukur bahwa angka kasus juga mengalami penurunan, tetapi kita tetap harus waspada dan jangan lengah. Mari kita bersama-sama dengan yang lain, bersama dengan masyarakat dan juga pemerintah kita atasi bersama-sama pandemi ini. Mari kita mencoba untuk menjadi orang-orang yang taat kepada ketentuan pemerintah, mengambil sikap yang tepat sebagaimana kita bisa usahakan bersama. Patuhi protokol kesehatan dengan baik, patuhi aturan-aturan PPKM dari pemerintah, supaya kita pun juga bisa segera terbebas dari pandemi ini. Sekali lagi tetap semangat, mohon bersabar, tetapi juga tetap membuka hati bagi sesama yang membutuhkan pertolongan kita. Mari kita tutup perayaan Ekaristi ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Kita semua, sanak saudara kita yang kita bawa dalam doa, keluarga kita dan komunitas kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.